Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2022 LPTK IAIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Saya berasal dari Lumajang, Jawa Timur. Seharian saya mengajar di MI Busanul Ulum Jambi Harum, Kecamatan Pasir Jambe, Kabupaten Lumajang. Pada hari ini, Jumat 30 September 2022, saya akan mempraktekkan PPL 1 RPP 2 kelas 4, materi tentang pengertian haid dan ihtilam. Baik, inilah video PPL saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, ketua kelas silakan dipersiapkan. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik. Semoga dengan bacaan doa barusan, apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mau cek kehadirannya dulu. Di sini apa sudah masuk semuanya? Masuk ya? Ada yang tidak masuk? Tidak ada. Alhamdulillah kalau sudah masuk semuanya. Kerapiannya, coba saya cek dulu kerapiannya. Sudah dimasukkan semua bajunya? Terus kelasnya sudah bersih. Bagus, alhamdulillah. Selanjutnya, biar kita lebih semangat dalam belajar, kita tepuk semangat dulu ya. Bisa kan? Masih ingat kemarin tepuk semangat ya? Bisa ya? Satu, dua, tiga, tepuk semangat. Allah. Sekali lagi biar tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Bagus. Anak-anak, pertemuan yang kemarin masih ingat kita belajar tentang apa? Apa? Tanda-tanda balik. Apa saja tanda-tanda balik? Haid. Haid itu bagi apa? Laki-laki? Perempuan. Bagus. Kalau yang untuk laki-laki apa? Mandi basah. Kemudian yang ketiga apa? Baru 15 tahun. Itu bagus. Jadi itu adalah materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengertian haid dan pengertian ihtilam. Kemudian apa saja yang dimaksud dengan haid dan ihtilam dan hal-hal yang dilarang bagi wanita haid dan orang yang sedang ihtilam. Jadi orang yang sedang haid itu dilarang apa saja, yang ihtilam juga apa saja yang dilarang. Namun sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajarannya, tujuan pelajaran pada hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, coba ada yang bisa membacakan teks satu-satu apa? Ini. Setelah memahami literasi materi dan mengenali informasi siswa, kamu menentukan sikap hal-hal syariat agama berupa. Terus selanjutnya yang nomor 2.
Coba kedua itu. Alia, setelah Setelah memahami literasi dan menggali informasi, siswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya dengan benar. Baik, selanjutnya nomor 3. Ayo, bisa? Setelah mengenali video dan orang lain, peserta didik dapat menjelaskan pengertian teks dan istilah dengan Terus setelah mengamati video dan PowerPoint nanti peserta didik dapat menjelaskan apa itu pengertian haid dan ikhtilaf dengan benar. Selanjutnya, coba Fahri. Nomor 4 itu apa? setelah memperhatikan penjelasan guru yang ditayangkan melalui video PowerPoint, peserta didik dapat meneliti hal-hal yang dilarang bagi wanita. Jadi nanti setelah mengamati ini kalian diharapkan mampu memerinci hal-hal yang dilarang bagi wanita haid. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu setelah memperhatikan penjelasan guru yang ditayangkan melalui slide PowerPoint, peserta didik dapat memerinci yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau janabah. Kemudian setelah mengenali video atau PowerPoint, peserta didik dapat menggabungkan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid dan yang sedang istihadah. Selanjutnya, yang terakhir, setelah memperhatikan penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid dan janabah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, apa sih hikmahnya mempelajari ini? Perhatikan, ini yang sangat penting untuk perempuan. Perempuan wajib hukumnya belajar ilmu haid ini karena perempuan yang mengalami haid. Nanti perhatikan, nanti laki-laki pun juga wajib, meskipun laki-laki tidak mengalami haid, tapi tetap wajib untuk mempelajari ilmu haid ini. Misalkan nanti yang perempuan sudah punya suami, terus suaminya nggak bisa, maka suaminya harus belajar. Yang perempuan pun kalau mau belajar boleh, malah harus belajar. Suaminya tidak boleh melarang itu. Paham ya? Jadi ilmu haid ini adalah ilmu yang harus dipelajari khususnya perempuan dan juga laki-laki, meskipun laki-laki tidak mengalami. Baik, untuk mengetahui kemampuan awal kalian tentang materi haid ini, Ustaz sudah sediakan post-test di laptop kalian masing-masing. Silahkan dikerjakan. Materinya saya jelaskan, kalian dikasih pretest untuk mengetahui kemampuan awal, apa itu haid, berapa minimal haid, dan yang lain-lainnya. Dan sekarang baru kita akan memasuki materinya. Baik, sekarang anak-anak ini perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar apa? Orang yang sedang haid ya.
Ya, haid. Kemudian ini apa? Baca Al-Quran. Kemudian puasa. Ya, buka puasa. Kemudian ini apa? Malas mandi. Ya, ini. Kira-kira menurut kalian dari gambar yang dilakukan ini benar atau tidak? Tidak ya. Seharusnya bagaimana? Kalau sedang haid tidak boleh baca Al-Quran dan tidak boleh puasa. Kalau sedang mimpi basah harus mandi kemudian baru sholat. Jadi dari gambar ini kan, jadi ini gambar adalah menunjukkan bahwasanya orang yang haid itu seharusnya tidak boleh langsung baca Al-Quran, tidak boleh baca Al-Quran. Nah, nanti baru saya jelaskan. Sekarang perhatikan video ini untuk materi tentang haid ini. Baik, sekarang anak-anak silakan saksikan video ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Saya harap ini kabar anak-anak dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa memimpin pelajaran kali ini dengan semangat. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian haid dan ihtilam. Jadi kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik. Sekarang kita akan mempelajari tentang apa itu haid dan apa itu ihtilam. Kita konsep pada kesempatan kali ini yaitu kita mempelajari pengertian haid dan ihtilam, kemudian apa saja hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid, dan kemudian apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang ihtilam atau junub. Namun sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu haid. Haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir secara bahasa. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu dan bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena melahirkan. Darah haid biasanya berwarna merah kehitam-hitaman dan agak kentang. Jadi haid itu adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu. Kemudian waktu haid, jadi dalam haid itu ada waktunya. Kapan? Yaitu waktu minimal haid adalah sehari semalam atau 24 jam. Itu adalah waktu minimal atau paling sedikitnya haid adalah sehari semalam. Kemudian umumnya haid itu terjadi selama 6 sampai 7 hari umumnya. Sedangkan maksimal waktu haid adalah 15 hari, 15 malam. Sedangkan waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari, 15 malam. Dan selain itu, usia wanita yang haid yaitu minimal 9 tahun. Jadi minimal wanita itu bisa dikatakan haid adalah berusia minimal 9 tahun. Video tentang apa itu haid, apa itu ihtilam, dan apa saja yang dilarang bagi wanita haid, dan juga apa yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau ihtilam. Dari video tadi ada yang mau kalian tanyakan? Apa? Ya, udah sampai. Bagus. Kalau ini Aulia tanya, kalau haidnya cuma 10 jam atau 20 jam, 3 sampai 24 jam, itu apakah disebut dengan haid? Coba dari yang lain ada yang bisa menjawab? Coba apa jawabannya? Bukan haid ya, bukan haid. Karena minimal haid itu adalah berapa? 24 jam. Kemudian umumnya tadi berapa? Berapa hari umumnya? 7 hari 7 malam. Maksimal
Kalau lebih dari 15 hari 15 malam, apakah disebut dengan haid? Bukan. Disebut dengan apa? Istihadah. Ada lagi yang mau bertanya tentang darah haid, tentang hal-hal yang dilarang bagi haid? Coba, ayo, ada lagi? Coba sekarang saya nanya ini. Kalau kalian nggak tanya, saya yang nanya. Tadi di hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid itu tidak boleh puasa, ya. Kemudian untuk orang yang junub itu boleh puasa, orang yang mimpi basah boleh puasa. Apa bedanya di situ? Ada yang tahu? Kenapa kok orang haid itu tidak boleh puasa, kalau orang yang junub masih boleh puasa? Ya. Ada yang tahu? Tidak tahu? Oke, baik, saya jelaskan. Kenapa? Karena kalau orang yang junub itu masih boleh puasa, karena orang berpuasa syaratnya tidak harus suci. Tidak harus suci di atas. Misal ya, contoh, kalian mimpi basah pada bulan Ramadan yang laki-laki, terus subuhnya nggak mandi, langsung sahur dan puasa. Boleh apa tidak? Oh iya. Itu kalau sedang yang haid itu tidak boleh untuk melakukan puasa. Baik. Sekarang setiap ini saya bentuk 3 kelompok. Ini kelompok 1, yang tengah kelompok 2, ini kelompok 3, nanti berdiskusi. Kemudian saya kasih lembar kerja. Di situ nanti ada gambar-gambar yang saya siapkan, nanti baru dipecahkan. Kira-kira permasalahannya di situ apa? Paham ya? Berarti ini nanti berkelompok mengerjakannya, nanti baru maju perwakilan dari kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Permasalahan yang saya temukan pada gambar yaitu lama yang keluar darah lagi setelah suci, tapi belum sampai 15 hari masa sucinya, dan malah tidak sholat karena keluar darah. Menurut hasil diskusi kami, darah yang keluar dari lama bukanlah darah haid, melainkan darah istihadah, karena lama keluar darah lagi setelah suci belum sampai 15 hari, sedangkan batas minimal suci adalah 15 hari. Jadi darah yang keluar itu adalah darah istihadah, dan lama harus tetap melaksanakan sholat. Barusan dari teman kalian sudah mempresentasikan hasil dari diskusi berkelompoknya. Jadi permasalahan yang terjadi di sana ada Rahma yang keluar darah lagi setelah suci, tapi waktunya belum sampai 15 hari. Menurut kelompok 1 teman tadi itu tidak disebut darah haid, tetapi disebut darah istihadah. Kenapa? Karena belum sampai 15 hari. Jadi kalau darah istihadah itu masih tetap harus sholat, tetap meskipun keluar darah. Baik anak-anak, setelah tadi melihat video menjelaskan penjelasan dari saya tentang apa itu pengertian haid, kemudian apa itu pengertian ihtilam. Coba sekarang saya mau tanya anak-anak, haid itu apa secara bahasa? Kalian tahu? Aliran atau sesuatu yang mengalir. Bagus. Sekarang kalau secara istilah, Darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu bagus, darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu dan bukan disebabkan oleh penyakit. Kemudian yang dilarang bagi perempuan haid apa saja? Coba nomor 1. Sholat. Yang kedua, puasa. Yang ketiga, tawaf. Apa tawaf itu? Mengelilingi. Yang keempat, memegang Al-Quran atau menyentuh mushaf. Yang selanjutnya, membaca Al-Quran. Yang terakhir apa? Berdiam diri di masjid atau i'tikaf. Baik, itu adalah refleksi kita pada pelajaran hari ini. Setelah ini, tadi kan sudah saya kasih post test. Nilainya ada yang 40, ada yang 60, ya. Sekarang saya kasih post test. Maksudnya di awal tadi dikasih pretest ya. Nilainya masih belum sempurna.
Nah, sekarang coba dikerjakan lagi post test itu setelah kalian mendengar pembelajaran atau materi kita tentang haid ini. Ayo silahkan dikerjakan post testnya. Baik, alhamdulillah kalian tadi sudah mengerjakan post testnya dan nilainya ada peningkatan dari yang awal yang di post test. Jadi kalau yang tadi ada yang 40, alhamdulillah yang sekarang sudah di atas KKM semuanya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah haid itu adalah sesuatu yang mengalir secara bahasa. Kemudian secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan di waktu-waktu tertentu. Kemudian kalau orang haid dilarang sholat, dilarang puasa, dilarang tawaf, dilarang memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, diam di masjid. Sama orang junub juga hampir sama, yaitu dilarang sholat, puasa gak apa-apa kalau orang junub. Jadi itu yang membedakan antara haid dan orang junub adalah puasa. Kemudian dilarang juga memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, dilarang berdiam diri di masjid. Jadi untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang mandi besar, mandi setelah junub, mandi setelah haid. Itu adalah pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.